Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Jepri menghadiri meetingnya di kantornya, namun saat itu Jepri malah tidak concern sama sekali dengan meetingnya tersebut, dan Jepri pun melamun malah teringat akan Novia ya. Apalagi saat itu dirinya memeluk Novia karena dirinya sangat mengkhawatirkan keadaan Novia dan meminta Novia untuk tidak meninggalkannya seperti ini karena dirinya merasa sangat mengkhawatirkannya. Dan apalagi saat itu Jepri pun malah menyatakan perasaannya bahwa dirinya mencintai Novia. Tentu saja saat itu Jepri pun merasa sangat kesal ya guys ya, kenapa dirinya bisa berbicara seperti itu. Dan seharusnya Jepri ingat ya bahwa dari awal niatnya hanya untuk melindungi Novia dan tidak lebih dari itu. Dan setelah ini apa yang akan dia lakukan? Apakah dirinya akan memulai hubungan dengan Novia? Dan saat itu Jepri pun mengatakan kepada dirinya sendiri ya bahwa Jepri harus sadar karena dirinya dan Novia tidak akan pernah bisa bersatu karena dirinya pernah melakukan dosa yang begitu sangat besar ya. Dan apabila Novia mengetahui semua ini saat dirinya dan Novia bersatu, pastinya Novia akan merasa sangat sakit hati, dimana saat itu Jepri pun begitu sangat emosi ya guys ya. Tanpa sadar saat itu Jepri pun malah menggebrak meja ya guys ya. Padahal saat itu dirinya sedang meeting, dimana saat itu semua orang pun sangat terkejut, apalagi dengan Ben dan juga Pak Hamdan ya guys ya. Dimana saat itu Jepri pun meminta maaf kepada mereka semuanya karena dirinya masih ada pekerjaan yang lainnya dan meminta Ben untuk mengurus meeting ini ya guys ya. Dan saat itulah Pak Hamdan tuh mengatakan dalam hatinya, apakah mungkin Pak Jepri tidak puas dengan konsep yang dia berikan saat ini. Biasanya Pak Arjuna begitu sangat puas dengan konsep-konsep dan ide-ide baru yang dirinya berikan. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Novia telah bersama kedua orang tuanya ya, dimana saat itulah Ibu Esti pun merasa sangat penasaran ya guys ya, dan menanyakan kenapa Jepri ada bersama dengan Novia tadi. Apakah Jepri telah menyelamatkan Novia saat delman ataupun kudanya mengamuk. Dan saat itulah Novia pun menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui hal itu ya, dan kenapa Jepri ada di sana karena Jepri juga telah menyelamatkan dirinya dan dirinya pun merasa sangat ketakutan tadi ya guys ya. Dan saat itulah Pak Arsap pun mengatakan bahwa Jepri itu adalah malaikat penolong untuk Novia ya, karena setiap Novia mengalami kesusahan ataupun kesulitan dimanapun, pasti Jepri ada untuk selalu membantunya. Dan saat itu Pak Arsap pun mengatakan bahwa Jepri begitu sangat berjasa kepada Novia, dimana saat itu Pak Arsap pun menanyakan kepada Novia apakah itu benar. Tentu saja saat itu Novia pun tersenyum ya guys ya, dimana saat itu bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Arsap itu memang benar adanya. Jepri selalu membantu dirinya di saat-saat dirinya dalam kesusahan. Dan di saat itulah Novia pun teringat kembali dimana saat Jepri begitu sangat cemas dan juga mengkhawatirkan dirinya ya, dan meminta Novia untuk tidak meninggalkan dirinya seperti ini. Dimana saat itu Jepri pun terlihat begitu sangat sedih ya guys ya, dan terharu karena akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Novia kembali. Apalagi saat itu Jepri pun keceplosan mengatakan bahwa dirinya mencintai Novia. Tentu saja itu menjadi pertanyaan yang besar bagi Novia saat ini. Apakah dirinya tadi tidak salah mendengar? Apakah mungkin memang benar Jepri mencintainya? Padahal Jepri mengetahui bahwa saat ini dirinya tengah hamil. Nak Hakim, yang dimana saat itulah Pak Asraf pun melihat jika saat itu Novia melamunnya dan mengatakan kepada Ibu Esti untuk membicarakan tentang kehamilan Novia saat ini. Namun saat itu Bu Esti pun mengatakan lebih baik kita
membicarakan itu di rumah saja. Yang dimana saat itulah Novia pun baru tersadar dari lamunannya tersebut ya guys ya. Dan saat itulah Ibu Esti dan Pak Asraf pun segera mengajak Novia untuk pulang ya, karena saat ini kondisi Novia belum pulih sepenuhnya. Sementara itu Hakim, dimana saat ini Hakim tidak nafsu makan sama sekali ya guys ya. Dimana saat itu Hakim pun teringat kembali dimana saat Jepri mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah membiarkan Novia jatuh kembali ke tangan orang seperti Hakim ya, karena dirinya akan selalu melindungi dan menjaga Novia, karena dirinya tidak rela jika Novia disakiti oleh siapapun termaksud Hakim. Yang dimana saat itulah Hakim akhirnya memutuskan untuk menemui Jepri ya guys ya, karena dirinya merasa sangat penasaran dengan kandungan Novia saat ini, apakah itu anak dirinya atau anak Jepri. Yang dimana saat ini Jepri pun kembali ke ruangannya ya guys ya. Dimana saat itu Jepri pun merasa sangat kesal kenapa dirinya tidak concern sama sekali dengan meetingnya saat ini, dan dirinya malah memikirkan hal yang lainnya. Dimana saat itu Jepri pun masih saja tetap teringat kembali dengan Novia ya, karena dirinya sangat khawatir dengan keadaannya. Apakah saat ini Novia telah bersama dengan kedua orang tuanya? Dan saat itu Jepri pun berusaha untuk menghubunginya dan baru teringat jika handphone Novia masih bersama dengannya. Tentu saja itu membuat Jepri pun semakin khawatir dengan keadaan Novia guys ya. Namun saat itu akhirnya Jepri pun merasa sedikit tenang ya, karena saat itu dirinya mendapatkan sebuah pesan dari Pak Asraf yang mengatakan bahwa saat ini Novia telah bersama dengan dirinya dan sekarang sudah berada di rumah. Dan Pak Asraf pun begitu sangat berterima kasih kepada Jepri karena Jepri telah menyelamatkan Novia ya. Dimana saat itu Jepri pun mengatakan sama-sama ya kepada Pak Asraf ya. Dimana saat itulah Jepri pun merasa sangat tenang ya, karena saat ini Novia telah bersama dengan kedua orang tuanya dan dalam keadaan baik-baik saja. Yang dimana saat itulah Jepri pun mengatakan bahwa dirinya sepulang kerja akan menemui Novia dan sambil mengembalikan handphone Novia ya, dan dirinya akan menjelaskan tentang apa yang telah dia ucapkan tadi kepada Novia, bahwa dirinya mencintai Novia. Dan sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Pak Asraf merasa sangat senang karena saat ini mereka bertiga akhirnya sampai juga di rumah ya guys ya. Dimana saat itu Besti pun menawari Novia akan membuatkan sebuah teh hangat untuk Novia, namun Novia menolak ya guys ya. Dan saat itu Pak Asraf pun meminta mereka untuk berbicara terlebih dahulu ya guys ya, karena saat itu Pak Asraf dan Ibu Esti sebenarnya ingin membicarakan tentang kehamilan Novia saat ini. Yang dimana saat itulah Ibu Esti pun mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan sesuatu kepada Novia ya. Dimana saat itu Novia pun merasa sangat terkejut ya guys ya, karena saat itu Bu Esti membawakan tasnya. Dan saat itu Novia pun menanyakan kenapa tasnya bisa bersama dengan Ibu Esti dan juga Pak Asraf ya. Dan saat itu Bu Esti pun mengatakan bahwa ada tukang ojek online yang mengantarkan tasnya tersebut dan menemukannya di pinggir jalan. Dan saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya berpikir jika tasnya tersebut telah hilang ya guys ya. Dan saat itu juga Pak Asraf pun mengatakan bahwa setelah dirinya mendapatkan tas tersebut, dirinya merasa sangat takut dan juga jantungnya pun hampir copot karena dirinya sangat mengkhawatirkan Novia, karena saat itu Novia tidak ada dan dirinya selalu berusaha untuk mencari keberadaannya dan tidak menemukannya sama sekali. Tentu saja itu membuat Novia pun merasa sangat bersalah kepada kedua orang tuanya ya guys ya, dan meminta maaf karena telah membuat mereka khawatir. Namun saat itu Pak Asraf mengatakan bahwa yang perlu dikhawatirkan itu keadaan Novia saat ini. Tentu saja Novia pun merasa sangat terkejut, apalagi saat itu Bu Esti pun memegang perut Novia ya dan mengatakan bahwa
ini yang perlu dikhawatirkan saat ini. Tentu saja Novia sangat terkejut dan mengatakan apakah saat ini kedua orang tuanya tersebut telah mengetahui tentang kehamilannya saat ini, di mana Ibu Hesti pun mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui semuanya ya, dan meminta Novia untuk tidak merahasiakannya lagi dari mereka berdua. Dan saat itu Pak Asraf pun mengatakan kenapa Novia tidak mau menceritakan semua ini. Apakah Novia sudah tidak percaya lagi kepada mereka berdua ya? Tentu saja saat itu Novia pun langsung bertekuk lutut kepada Pak Asraf dan meminta maaf ya. Bukan dirinya tidak percaya kepada mereka berdua ya, tetapi dirinya berusaha untuk menutupi semuanya karena dirinya tidak ingin jika kedua orang tuanya kepikiran tentang masalahnya. Yang dimana saat itu Pak Asraf dan juga Ibu Hesti mengatakan kepada Novia bahwa mereka berdua tidak akan membiarkan Novia sendirian melewati semua cobaan ini ya guys ya. Dan dimana saat itu Ibu Hesti pun menanyakan apakah Novia telah memberi tahu tentang kehamilannya saat ini kepada hakim. Tentu saja saat itu Novia pun teringat kembali di mana saat dirinya menemui hakim, di mana saat itu hakim malah tidak mau menerima kehamilannya ya, dan tidak mengakui bahwa anak yang ada di dalam kandungannya tersebut adalah anak dirinya, dan malah menuduh Novia yang tidak-tidak. Namun saat itu Novia pun teringat kembali akan tentang saat-saat dirinya bersama dengan Jeffrey ya. Apalagi saat itu Jeffrey begitu sangat mengkhawatirkan keadaannya dan meminta dirinya untuk tidak pernah melakukan hal seperti ini lagi ya. Apalagi saat itu Jeffrey pun malah mengatakan bahwa dirinya mencintai Novia. Yang dimana saat itu Novia pun berkata jujur kepada kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak ingin memberi tahu hakim tentang kehamilannya saat ini ya. Namun hakim mengetahui kehamilannya saat ini dengan sendirinya, dan hakim malah menuduh dirinya hanya berpura-pura hamil karena Novia dianggap hanya ingin menghancurkan hubungannya dengan Tami. Tentu saja itu membuat Pak Asraf pun begitu sangat geram ya dan emosi, dan mengatakan bahwa hakim benar-benar keterlaluan dan tega menyakiti anaknya seperti ini ya, bahwa hakim tidak punya perasaan sama sekali. Seharusnya hakim bertanggung jawab atas kehamilannya saat ini, tetapi malah menuduh Novia yang bukan-bukan. Dimana saat itu Pak Asraf pun begitu sangat emosi dan mengatakan bahwa hakim kurang ajar telah membuat Novia sedih seperti ini. Dimana saat itu Novia pun mengatakan kepada Pak Asraf dan juga Bu Hesti bahwa dirinya akan membesarkan anak ini sendirian terlebih dahulu ya. Dimana saat itu Pak Asraf pun dan Bu Hesti mengatakan bahwa dirinya juga akan menjaga anak Novia dan juga Novia ya, apapun yang terjadi. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian penasaran, jangan lupa ya saksikan sinetron kesayangan Anda, Takdir Cinta yang Kupilih, hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.